Selamat, Tuan Riyad. Bayi laki-laki Anda sudah lahir dengan selamat tanpa kurang apapun. Namun, Nyonya Dian masih dalam keadaan kritis. Dia mengalami pendarahan hebat dan kita berdoa saja, semoga Nyonya Dian segera melewati masa kritisnya, ucap dokter yang baru saja keluar dari ruang operasi. Tangis Marisa pecah di dalam pelukan Marcelo. Ibu, Dad, ucap Marisa di sela isak tangisnya. Berdoalah, Ca. Doakan yang terbaik untuk ibumu, biar dia bisa melewati masa-masa kritisnya, sahut Marcelo. Bukan hanya Marisa, Riyad pun tak kalah sedih. Lelaki itu bahkan tidak sanggup menahan kesedihannya setelah mengetahui bagaimana kondisi istrinya saat ini. Ya, Tuhan. Jangan ambil istriku secepat ini. Aku dan bayi kami masih sangat membutuhkannya, gumam Riyad sembari mengusap kasar wajahnya. Zaid yang juga berada di ruangan itu, segera menghampiri sang ayah dan mengelus punggungnya dengan lembut. Sabar, Pah. Semoga Mama Dian sehat kembali dan bisa berkumpul bersama kita, ucapnya. Tidak berselang lama, seorang perawat membawa seorang bayi tampan yang sudah dibalut dengan kain bedong. Perawat itu menghampiri Tuan Riyad kemudian menyerahkannya. Riyad menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah sekian lama, akhirnya ia memiliki seorang bayi lagi. Riyad menciumi kedua pipi bayi mungil itu secara bergantian. Zaid pun begitu antusias menyambut kehadiran bayi tampan itu. Ia memperhatikan bayi mungil itu sambil tersenyum simpul. Pah, boleh aku menggendongnya? Pinta Zaid. Riyad pun menganggukkan kepalanya kemudian menyerahkan bayi mungilnya kepada Zaid. Lelaki muda itu menggendongnya dengan sangat hati-hati. Lihatlah, Marisa. Adik kita sangat tampan dan sepertinya dia mirip denganku, ucap Zaid dengan sangat percaya diri. Marisa yang tadinya begitu sedih, malah terkekeh setelah mendengar ucapan Zaid yang begitu percaya diri. Ya ampun, Kak. Kamu percaya diri sekali mengakui dede tampan itu mirip denganmu, ucap Marisa sambil menyeka air matanya. Ternyata tidak ayahnya, tidak anaknya, sama saja, gumam Marcelo yang masih memeluk tubuh Marisa. Ya, biarin. Soalnya kalian tidak ada yang sudi memujiku. Benar, kan, Dek? Ucap Zaid yang kini mengajak bayi mungil itu bicara. Sini, biar aku gendong, Kak. Marisa melerai pelukan Marcelo kemudian menghampiri Zaid sembari mengulurkan tangannya kepada lelaki itu. Perlahan Zaid menyerahkan bayi mungil itu kepada Marisa dan membiarkan wanita itu menggendong dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dede, doakan ibu sehat lagi, ya. Biar kita bisa berkumpul seperti dulu. Ada ibu, ayah, kakak Zaid, kakak Ica, sama si kembar M, ucap Marisa dengan bibir bergetar. Aku. Kenapa aku tidak disebutkan? Protes Marcelo. Ah, ya. Kakak Ica lupa, sama Om Marcelo juga. Marcelo membulatkan matanya dengan sempurna. Tidak adil. Kenapa saat giliranku, aku malah dipanggil dengan sebutan Om? Seharusnya, kan bayi mungil itu memanggilku dengan sebutan kakak Marcelo. Heh, rasanya aku menjadi lebih muda 20 tahun. Ingat ubanmu, Dad. Marisa terkekeh pelan. Untuk sesaat mereka melupakan kesedihan yang merundung mereka saat itu. Heh, uban ini bukanlah simbol bahwa usiaku sudah tua. Namun, ini adalah simbol bahwa hidupku jauh lebih berpengalaman daripada kalian-kalian, sahutnya dengan bangga. Hah, sama saja. Riyad hanya bisa tersenyum kecut mendengar ocehan mereka tanpa berkeinginan membalasnya. Oh ayolah, Riyad. Bersemangatlah. Paling tidak untuk bayi mungilmu, sambung Marcelo sembari menepuk pundak Riyad. Riyad menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, bibirnya masih tertutup rapat, sama seperti sebelumnya. Sehari kemudian. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Riyad dengan wajah pucat. Sejak kemarin Riyad bahkan tidak tidur sedikit pun. Dokter tersenyum. Senyuman yang dilemparkan oleh dokter tersebut membuat Riyad merasa sedikit lebih tenang. Kondisi Nyonya Dian mengalami kemajuan pesat. Dia sudah melewati masa kritisnya walaupun saat ini kondisi Nyonya Dian masih lemah. Tetapi Tuan bisa menjenguknya, asal jangan terlalu lama. Biarkan Nyonya Dian lebih banyak beristirahat karena dia sangat membutuhkannya. Penuturan dokter saat itu membuat semua orang di ruangan itu bahagia.
Akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau telah mengabulkan doa-doa kami, ucap Riyad. Saya permisi dulu, Tuan, Nona, ucap dokter pamit. Ya, dokter. Terima kasih banyak, sahut Riyad. Marisa menghambur ke pelukan sang ayah sambil menitikkan air matanya. Akhirnya, ucap Marisa. Ya, nak. Ibumu masih bertahan untuk kita semua, sahut Riyad sembari mengecup puncak kepala Marisa. Setelah melerai pelukannya bersama Marisa, Riyad pun segera memasuki ruangan di mana Dian dirawat. Wanita itu tergolek lemah dan matanya pun masih tertutup rapat. Perlahan Riyad menghampiri tempat tidur Dian dan memperhatikan wajahnya yang pucat pasi. Dian Maharani, istriku. Riyad meraih tangan Dian kemudian menciumi punggung tangan wanita itu. Perlahan Dian membuka matanya kemudian tersungging sebuah senyuman tipis di wajahnya yang memucat. Aku merindukanmu, Dian, lirih Riyad dengan mata berkaca-kaca menatap wanita itu. Di mana bayi kita? Tanya Dian kepada Riyad. Di kediaman Marcelo, jadi ada 3 bayi yang meramaikan mansionnya sekarang, jawab Riyad sambil terkekeh pelan. Mau nambah lagi? Tanya Dian sambil tersenyum kecut kepada lelaki itu. Riyad menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya sendu saat membalas tatapan Dian. Tidak lagi, sayang. Sudah cukup, mungkin ini adalah yang terakhir. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa lagi. Aku tidak sanggup jika harus menghadapi kejadian seperti ini untuk kedua kalinya, tutur Riyad dengan mata berkaca-kaca. Lagi pula kita sudah punya 3 anak, sayang. Aku rasa itu sudah cukup meramaikan kehidupan kita. Ditambah dengan 2 orang cucu laki-laki yang juga akan membuat hidup kita semakin berwarna, sahut Dian. Kamu benar, sayang. Riyad mengusap kepala Dian dengan lembut. Oh ya, kata dokter aku tidak boleh lama-lama di sini. Kamu butuh banyak beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih. Sebaiknya aku keluar dulu dan selamat beristirahat, ucap Riyad. Riyad bangkit dari tempat duduknya sambil tersenyum hangat kepada Dian kemudian melepaskan genggaman tangannya dan bersiap keluar dari ruangan itu. Sayang. Tolong panggilkan Marisa. Aku ingin bicara padanya sebentar saja, ucap Dian sebelum Riyad benar-benar keluar dari ruangannya. Ya, tentu saja. Ketika Riyad keluar dari ruangan itu, ia sudah disambang dengan berbagai macam pertanyaan oleh Marisa. Ayah, bagaimana keadaan ibu? Apa ibu baik-baik saja? Masuklah, Cha. Ibumu ingin bicara padamu. Tapi, ingat. Jangan lama. Ibumu butuh banyak beristirahat, sahut Riyad sembari mengacak pelan puncak kepala anak perempuannya itu. Siap, ayah. Marisa mencium pipi Riyad kemudian segera memasuki ruangan itu. Seandainya kamu bukan ayahnya mungkin aku akan menghajarmu sekarang juga, ucap Marcelo ketika Riyad duduk di sampingnya. Riyad tergelak mendengar ucapan sahabatnya itu. Heh, kamu cemburu padaku? Dia itu anak perempuanku, Marcelo. Ya, aku tahu. Hanya saja aku merasa risih ketika melihat Marisa menciummu seperti itu, jawab Marcelo sambil menekuk wajahnya. Ya, Tuhan. Pekik Riyad sambil menepuk jidatnya. Di ruangan Dian. Perlahan Marisa menghampiri tempat tidur Dian dan wanita itu sudah menyambut kedatangannya dengan sebuah senyuman hangat sama seperti biasanya. Marisa, anakku. Dian mengulurkan tangannya dan segera disambut oleh Marisa. Marisa duduk di samping tempat tidur pasien sambil menatap lekat wajah pucat sang ibu. Ibu baik-baik saja, kan? Tanya Marisa cemas. Ya, ibu baik-baik saja, Cha. Bu, jangan buat kami khawatir lagi, ya? Kami masih membutuhkan ibu, apalagi Dede, Bu. Mata Marisa kembali berkaca-kaca saat mengucapkan hal itu. Ya, beruntung Tuhan masih memberikan kesempatan untuk ibu, Cha. Ibu masih diberikan kesempatan untuk bernapas hari ini dan melihat senyuman kalian, jawab Dian sembari mengelus pipi Marisa dengan lembut. Perlahan Dian memejamkan matanya. Pengaruh obat yang diberikan oleh dokter membuat ia merasa ngantuk. Namun, Marisa salah mengartikannya. Marisa panik ketika Dian memejamkan matanya. Ia mengoyang-goyang tubuh Dian dengan wajah panik sambil memanggilnya. Bu, ibu. Ibu kenapa? Pekik Marisa dengan mata berkaca-kaca. Cha, ibu ngantuk.
Mungkin ini efek dari obat yang diberikan oleh dokter tadi, sahutnya dengan mata yang masih terpejam. Oh, begitu ya? Ica, pikir ibu. Marisa menghentikan ucapannya, kemudian perlahan ia melabuhkan ciuman ke kening Dian. Ica, keluar dulu ya, Bu. Selamat beristirahat, ucap Marisa. Gumam Dian yang sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya. Sementara itu di mansion, bangunan megah itu nampak ramai dengan suara tangisan bayi. Setelah bayi mungil Riyad menangis histeris, kedua baby M pun turut menangis karena terkejut mendengar suara tangisan bayi Riyad yang begitu nyaring. Kedua babysitter yang menangani baby M kewalahan, begitu pula Sofia yang menyanggupi merawat bayi Riyad untuk sementara. Astaga, ternyata punya banyak bayi rasanya seperti ini, ya? Gumam Sofia dengan wajah panik. Nanti Nona Sofia punya kembar juga, ya? Biar makin ramai tempat ini, sahut salah satu babysitter sambil terkekeh pelan. Sepertinya aku mengurungkan niatku memiliki bayi kembar. Cukup satu kalau keadaannya seperti ini, bisa-bisa rambut di kepalaku rontok semua, tutur Sofia sembari menenangkan bayi mungil Riyad yang masih menangis. Tapi rame, Nona. Yang satu nangis, satunya ikutan nangis. Nih, kayak baby M. Sofia meletakkan bayi Riyad yang masih belum diberi nama tersebut ke atas tempat tidur kemudian memeriksa popoknya. Pantas saja. Ternyata kamu pop toh, sayang. Pantesan saja sejak kamu tadi tidak mau diam, tutur Sofia. Sofia segera menggantikan popok bayi mungil tersebut dengan popok baru dan setelah itu, bayi tampan itu pun mulai tenang kemudian kembali memejamkan matanya. Hitung-hitung latihan. Nanti kalau sudah punya bayi sendiri, aku sudah tidak canggung lagi, benar, kan? Ucap Sofia. Benar, Nona, jawab kedua babysitter. 2 tahun kemudian. Semua orang di mansion sedang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan. Mereka tengah mempersiapkan acara ulang tahun untuk Marvel dan Melvin yang akan dilaksanakan besok hari. Bukan hanya para pekerja mansion, Sofia pun begitu sibuk membantu para pekerja di mansion. Sementara itu, Yo sedang di perjalanan menuju sebuah panti asuhan, di mana dulu Marcelo mengadopsi Marisa. Rencananya, Tuan Marcelo dan Marisa ingin mengundang seluruh anak panti untuk meramaikan acara ulang tahun anak kembarnya, Marvel dan Melvin. Ia memerintahkan Yo untuk mengantarkan undangan ulang tahun si kembar langsung ke tempat itu. Sesampainya di sana, kedatangan Yo disambut oleh kepala panti asuhan. Wanita parubaya itu tersenyum hangat menyambut kedatangan Yo. Selamat siang, Tuan Yo. Wanita parubaya tersebut mengulurkan tangan kepada Yo dan segera disambut oleh lelaki itu. Selamat siang juga, Bu. Silakan duduk, Tuan Yo. Maaf tempatnya agak berantakan, maklum anak-anak suka bermain di ruangan ini, ucap Bu kepala panti sembari mempersilahkan Yo untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Tidak masalah, Bu. Perlahan Yo mendudukkan tubuhnya di sofa tersebut sembari memperhatikan sekeliling ruangan tersebut. Tiba-tiba saja matanya tertuju pada salah seorang wanita yang sedang menggendong seorang bayi mungil. Untuk sejenak, perhatiannya teralihkan kepada bayi mungil yang sedang digendong oleh salah satu pengurus panti tersebut. Maaf, Tuan Yo. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bu kepala panti ketika Yo terdiam tanpa bicara sepatah kata pun dengan mata tertuju pada salah satu pengurus panti. Perhatian Yo kembali teralihkan ketika Bu kepala panti tersebut bertanya padanya. Iya. Maafkan, saya. Sebenarnya saya kesini karena diperintahkan oleh Tuan Marcelo untuk mengantarkan undangan ulang tahun anak kembarnya, Marvel dan Melvin yang akan dilaksanakan besok. Yo menyerahkan sebuah undangan kepada Bu kepala panti dan segera disambut oleh wanita parubaya itu sambil tersenyum hangat. Bu kepala panti memperhatikan undangan tersebut kemudian berucap, "Ya, sebenarnya Tuan Marcelo sudah menyampaikan hal ini jauh hari kepada saya. Kami semua merasa sangat bangga karena Tuan Marcelo bersedia mengundang kami untuk kesekian kalinya ke mansion mewahnya," ucap Bu kepala panti. "Oh ya, Bu. Soal transportasi, Anda tidak perlu khawatir. Masih seperti dulu, Tuan Marcelo yang mempersiapkan semuanya. Anda dan anak-anak hanya mempersiapkan diri saja, nanti akan ada bus yang menjemput kalian di sini." Setelah berbincang lama, Yo pun ingin segera pamit. Masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan setelah ini.
Sebelum pergi dari tempat tersebut, Yo kembali memperhatikan salah satu pengurus panti yang sedang menggendong bayi mungil tersebut. Karena saking penasaran, Yo memberanikan diri untuk bertanya kepada Bu Kepala Panti tentang bayi mungil tersebut. Maaf, Bu. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu saja, Tuan. Sahut Bu Kepala Panti sambil tersenyum hangat. Apakah bayi mungil yang sedang digendong oleh wanita itu adalah anaknya? Tanya Yo sembari menunjuk ke arah wanita itu. Oh, itu. Bukan, Tuan. Bayi tersebut merupakan salah satu penghuni baru kami. Baru kemarin dia diserahkan oleh orang-orang kampung yang menemukannya di pinggir jalan. Benarkah? Yo semakin penasaran. Ia menghampiri wanita yang sedang menggendong bayi mungil tersebut. Bolehkah saya menggendongnya? Pinta Yo sambil mengulurkan tangannya. Oh, tentu saja, Tuan. Wanita itu menyerahkan bayi mungil tersebut kepada Yo dan disambut oleh Yo dengan sangat hati-hati. Laki-laki atau bayi perempuan, Tuan? Dia sangat cantik, bukan? Sela wanita itu. Yo menganggukkan kepalanya. Ya, dia bayi yang sangat cantik. Yo kembali menyerahkan bayi mungil itu kepada sang pengasuh, kemudian Yo pun meneruskan langkahnya menuju halaman depan panti. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya permisi dulu. Sama-sama, Tuan Yo. Malahan saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, sahut Bu Kepala Panti yang mengantarkan kepulangan Yo hingga ke halaman depan panti. Setelah berpamitan, Yo pun segera masuk ke dalam mobilnya kemudian melesat meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan menuju mansion, Yo terus terbayang-bayang dengan bayi mungil tersebut. Entah mengapa bayi perempuan cantik itu terus saja menghantui pikirannya. Setibanya di mansion, Yo bergegas memarkirkan mobilnya kemudian berjalan dengan cepat memasuki tempat megah tersebut. Orang pertama yang ingin dia temui adalah Sofia, istri mungilnya. Ia mengelilingi mansion untuk mencari sosok wanita mungil itu dan akhirnya ia menemukan Sofia sedang berada di kamar si kembar Marvel dan Melvin. Sofia, sapa Yo sembari menghampiri wanita itu. Sayang, kemarilah, balas Sofia sembari menepuk ruang kosong yang ada di sampingnya. Saat itu Sofia sedang duduk di sofa yang ada di kamar si kembar. Yo pun mendekat kemudian duduk di samping Sofia. Sofia tersenyum sembari melabuhkan ciuman hangat di pipi lelaki itu. Bagaimana? Tanya Yo. Ekspresi wajah Sofia mendadak sendu. Perlahan ia menggelengkan kepalanya kemudian berucap. Masih belum. Ini aku lagi dapat, Mas. Yo menghembuskan napas panjang sambil melemparkan senyuman hangatnya kepada wanita itu. Tidak apa, kita coba lagi. Asal jangan menyerah saja, ucap Yo. Yo merengkuh tubuh Sofia kemudian membiarkan wanita itu bersandar di dada bidangnya. Sejenak mereka terdiam sembari memperhatikan Marvel dan Melvin bermain di ruangan itu. Jika Melvin sang adik sedang asik bermain dengan mobil-mobilannya. Berbeda dengan Marvel, sang kakak. Bocah itu lebih memilih duduk dengan berbagai macam buku bacaan anak-anak yang ada di samping tubuhnya. Walaupun bocah 2 tahun tersebut belum mengerti apa yang tertulis di buku tersebut, tetapi hal itu begitu menarik buatnya dibanding sebuah mainan. Lihatlah Marvel dan Melvin. Mereka kembar identik, tetapi ketertarikan mereka terlihat sangat jelas berbeda, ucap Yo. Ya, kamu benar, sayang. Marvel jauh lebih mengerti dan lebih pandai dari adiknya, Melvin, sahut Sofia. Tiba-tiba saja Yo teringat akan bayi mungil yang ada di panti asuhan. Ia ingat akan keinginan Sofia 2 tahun yang lalu, di mana istri kecilnya itu ingin mengadopsi seorang anak sebagai anak pancingan. Walaupun Yo sama sekali tidak mempercayai hal itu, tetapi tidak ada salahnya untuk Yo mempertanyakan hal itu kepada Sofia. Sofia. Sofia bergumam sambil mendongak menatap Yo. Tadi saat aku mengantarkan undangan ke panti asuhan, aku melihat ada seorang bayi perempuan yang baru saja menjadi penghuni baru tempat itu. Sepertinya usia bayi itu baru beberapa hari, Sofia. Sofia tersenyum lebar setelah mendengar penuturan Yo saat itu. Jadi, bolehkah aku mengadopsinya? Tanya Sofia tanpa basa-basi. Yo menatap lekat kedua bola mata nan indah milik Sofia. Apa kamu yakin, Sofia? Aku tidak ingin suatu saat nanti kita malah menyia-nyiakan dirinya setelah kita memiliki bayi kita sendiri, ucap Yo. Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Mas. Aku berjanji.
Yo terdiam untuk sesaat, tetapi matanya tetap tertuju pada Sofia. Baiklah, nanti kita ke panti dan urus semua surat menyuratnya. Semuanya harus jelas dan bayi itu harus benar-benar menjadi milik kita. Aku tidak ingin suatu saat nanti ada seseorang yang akan merebutnya dari kita, tutur Yo. Iya, aku sangat setuju. Jawab Sofia dengan sangat antusias. Sofia memeluk erat tubuh Yo sembari mengucapkan terima kasih kepada lelaki itu karena sudah mengizinkannya mengadopsi bayi tersebut. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali para pekerja di mansion sudah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan untuk mempersiapkan pesta ulang tahun si kembar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Di saat semua orang sedang sibuk, sang pemilik mansion malah masih asik bergulat di dalam selimut mereka yang hangat. Ayo, Tuan Marcelo. Sudahlah, bukankah hari ini kita akan disibukkan dengan acara ulang tahun si kembar? Kenapa kamu malah sibuk mengajakku bergelut di dalam selimut? Marisa mencoba melepaskan pelukan Marcelo yang mendekap erat tubuhnya. Bukannya lepas, pelukan lelaki itu malah semakin erat saja. Sekali lagi, ya. Ajak Marcelo. Kita sudah bergelut 2 kali tadi malam. Apa kamu masih belum puas? Tanya Marisa. Belum, sayang. Nih, buktinya King Cobraku bangkit lagi, jawabnya. Ya, Tuhan. Aku curiga, apa jangan-jangan kamu? Marcelo terkekeh pelan. Ya, tadi malam aku minum sesuatu. Kita kan sedang dalam proses pembuatan dede bayi buat Marvel dan Melvin. Siapa tahu kita dapat baby girl, ya kan? Hah, siapa bilang? Marvel dan Melvin masih terlalu kecil dikasih adik. Nanti kasihan mereka, ucap Marisa. Marcelo tidak peduli apa kata sang istri. Ia menaiki tubuh Marisa kemudian menuntun King Cobra-nya menuju nona cantiknya Marisa.